Halo, ketemu lagi dengan aku Rahma Maya Saronor dalam materi yang berjudul Lahir dan Berkembangnya Agama Islam di Indonesia. Materi ini terdiri dari 10 bab dan ini adalah bab ke-10 di mana kita akan membahas mengenai Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Wilayah dua kerajaan ini meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Tanah Maluku yang kaya akan rempah-rempah menghasilkan lada dan pala, juga cengkeh sebagai hasil utamanya. Dan ia dikenal sebagai Spice Island dan sangat terkenal dan dicari oleh banyak pedagang internasional. Kemudian pada abad ke-12 permintaan cengkeh dan pala dari Eropa semakin meningkat. Hal itu menyebabkan dibukanya perkebunan di daerah Pulau Buru, Seram, dan Ambon. Dengan adanya kepentingan atas penguasaan perdagangan, terjadilah persekutuan daerah. Dan persekutuan-persekutuan tersebut adalah Uli 5, yaitu Persekutuan 5 yang isinya antara 5 saudara yang dipimpin oleh Ternate. Persekutuan ini meliputi Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Persekutuan lainnya adalah Uli Siwa atau Persekutuan 9 yang meliputi 9 daerah, yaitu Pulau Tidore, Makian, Jahilolo atau Halmahera, dan pulau-pulau di sekitar Papua. Antara kedua persekutuan itu terjadi persaingan tajam, dan hal ini terutama terjadi setelah para pedagang Eropa datang ke Maluku. Pada tahun 1512 bangsa Portugis datang ke Ternate, sedangkan pada tahun 1521 bangsa Spanyol mendekati Tidore. Dan kedua bangsa ini sama-sama ingin menguasai tempat tersebut sehingga mereka berusaha mencari sekutu dengan mendukung penguasa setempat. Setelah 10 tahun berada di kerajaan Ternate, bangsa Portugis berhasil mendirikan benteng pertama yang disebut dengan Sao Paulo. Menurut Portugis, benteng tersebut berguna untuk melindungi kerajaan Ternate dari serangan kerajaan Tidore. Tapi sebenarnya itu hanyalah taktik Portugis agar dapat bertahan untuk berdagang dan menguasai rempah-rempah di Ternate. Kemudian pembangunan benteng Sao Paulo itu menimbulkan perlawanan dari Sultan Hairun. Sultan Hairun berkuasa di Ternate sejak tahun 1559. Dan ia tidak ingin perekonomian dan pemerintahannya dikendalikan oleh bangsa lain. Pendirian benteng Sao Paulo dianggap menunjukkan niat buruk Portugis terhadap Ternate. Ketidaksetujuan Sultan Hairun terhadap Portugis tidak berbentuk kekerasan. Sebaliknya, ia bersedia berunding dengan Portugis di benteng Sao Paulo. Niat baik Sultan Hairun ternyata dimanfaatkan Portugis untuk menahannya di benteng tersebut. Dan keesokan harinya, Sultan Hairun telah terbunuh oleh para pejabat Portugis dan mereka dicurigai sebagai dalang pembunuhan tersebut. Peristiwa ini terjadi tahun 1570. Kematian Sultan Hairun menyebabkan kebencian rakyat semakin besar terhadap Portugis. Akhirnya Sultan Baabulai yang menjadi raja Ternate berikutnya memimpin perang melawan Portugis. Dan dengan usaha ini akhirnya pada tahun 1575 Portugis berhasil dipukul mundur dan pergi meninggalkan bentengnya di Ternate. Kemudian bangsa Portugis bergerak ke selatan dan menaklukkan Timor yang sekarang disebut sebagai Timor Leste pada tahun 1578. Kemudian Sultan Baabulai memperluas kekuasaannya hingga ke Maluku, Sulawesi, Papua, Mindanao yang merupakan Filipina Selatan dan juga Bima, dan dijuluki sebagai tuan dari 72 pulau. Kehidupan ekonomi dan sosial kerajaan Ternate Tidore. Kehidupan ekonominya, kerajaan ini banyak menghasilkan rempah-rempah terutama cengkeh dan pala yang banyak dicari oleh pedagang internasional. Kehidupan sosialnya banyak dipengaruhi oleh pendatang yang berdagang di situ. Dan pengaruh Islam juga sangat terasa dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Dan setelah kedatangan Portugis dan Belanda, beberapa wilayah Maluku menjadi pusat penyebaran agama Kristen, yaitu Katolik dan Protestan. Nah, untuk
materi mengenai lahir dan berkembangnya agama Islam di Indonesia cukup sampai sini dan ditutup oleh kerajaan Ternate dan Tidore ini. Kita akan ketemu lagi di materi-materi selanjutnya dan terima kasih udah melihat sampai sini. Sorry kalau ada salah kata atau salah ketik, mohon maklum, dan semoga ilmunya bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di materi selanjutnya. Oke, goodbye.